Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bagas Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas sistem operasi tentang proses dan thread. Baik, kita langsung saja masuk pada proses. Abstraksi paling utama dalam sebuah sistem operasi. Jadi proses itu adalah abstraksi dari sebuah program yang sedang berjalan atau running program. Lebih detail pada model proses. Abstraksi proses memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama atau secara semu atau pseudo meskipun hanya tersedia pada satu CPU saja. Selanjutnya, kemampuan untuk menjalankan banyak proses pada satu waktu dimungkinkan dengan adanya dukungan hardware pada mikroprosesor. Satu CPU itu sama saja dengan banyak virtual CPU. Dengan abstraksi proses dan thread, maka konkurensi dapat dicapai. Teknik yang digunakan untuk mencapai konkurensi pada umumnya adalah melakukan penggiliran atau switch dari satu proses ke proses lain secara cepat. Selanjutnya, proses disebut dengan pseudoparallelism atau paralelisme semu. Lain halnya jika tersedia lebih dari satu CPU atau multiprosesor, yaitu real paralelism nyata karena betul-betul ada lebih dari satu proses yang berjalan pada satu waktu. Selanjutnya itu kita masuk kepada model proses. Semua perangkat lunak yang dapat di-running atau runnable software dikelompokkan menjadi proses-proses berurutan atau singkatnya proses. Termasuk di dalam setiap proses adalah program counter atau IP, register, dan variabel. Setiap proses memiliki CPU-nya sendiri-sendiri, yakni virtual CPU. Multiprogramming. Pasti teman-teman banyak bertanya tuh, apa arti dari multiprogramming? Yaitu menggilir program secara cepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke model proses. Di sini ada visualisasi gambar. Di gambar A yaitu multiprogramming 4 buah program. Di gambar B yaitu secara konseptual adalah 4 program yang independen, dan yang C itu gambar hanya satu program yang aktif dalam satu waktu. Selanjutnya, karena cara mencapai paralelisme dilakukan dengan menggilir proses, maka dalam membuat program tidak boleh mengasumsikan mengenai perwaktuan atau timing. Namun normalnya proses tidak terpengaruh terhadap teknik multiprogramming yang diterapkan pada sistem operasi maupun kecepatan CPU. Selanjutnya, yaitu ada penciptaan proses. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi sistem. Yang kedua itu ada eksekusi pemanggilan sistem, penciptaan proses oleh proses yang sedang berjalan. Yang ketiga itu ada permintaan pengguna untuk menjalankan sebuah proses. Dan yang keempat itu dimulainya sebuah batch job. Nah, selanjutnya itu ada terminasi proses. Di sini memiliki 4 bagian dan itu nanti bakal terbagi lagi. Yang pertama itu ada normal exit, yang kedua ada error exit. Nah, normal exit dan error exit ini dia itu termasuk dalam voluntary atau sukarela. Selanjutnya itu ada fatal error dan killed by another process. Jadi ini sifatnya terpaksa atau involuntary. Nah, selanjutnya itu ada hierarki dari sebuah proses tersebut. Pada beberapa sistem operasi, penciptaan proses dapat membentuk hierarki. Nah, hierarki itu terdiri dari parent process dan child process. Pada Unix, parent dan seluruh child process membentuk proses group, yakni sinyal dikirimkan ke seluruh anggota proses group. Pada Unix, induk dari seluruh proses adalah init. Hierarki tidak berlaku pada Windows. Semua proses memiliki jenjang yang sama. Selanjutnya itu kita masuk kepada status proses. Nah, di status proses ini terdapat running, ready, dan block. Jadi pengertiannya itu running itu sedang menggunakan CPU, ready itu siap untuk di-run setiap saat ataupun dia sedang berhenti. Yang tiga itu block, yaitu tidak siap untuk di-run sampai suatu event terjadi. Jadi nanti alurnya itu ada seperti gambar. Yang pertama proses block for input, yang kedua scheduler picks another process, yang ketiga scheduler picks this process, dan yang keempat itu input becomes available. Oke, selanjutnya itu implementasi proses.
Di dalam implementasi proses, model proses dalam sistem operasi dikelola dalam proses table atau proses control block, yakni masing-masing proses memiliki satu entry pada proses table. Dan selanjutnya, implementasi proses berisi informasi, yakni proses state, program counter, stack pointer, dan lain-lain. Bagaimana multiprogramming sesungguhnya dilakukan? Nah, di situ ada 8 ya. Yang pertama itu hardware stack program counter, yang kedua hardware loads new program counter from interrupt vector, yang ketiga assembly language procedure saves register, yang keempat assembly language procedure sets up new stack, yang kelima C interrupt service runs, yang keenam scheduler decides which process is to run next, yang ketujuh procedure returns to assembly code, yang kedelapan assembly language procedure startup new current process. Nah, selanjutnya kita masuk ke thread ya. Pengertian thread yaitu proses di dalam proses atau paralelisme di dalam suatu proses. Kenapa bisa thread? Dia memiliki beberapa alasan. Yang pertama, memecah menjadi proses-proses kecil, mempermudah dalam model pemrogramannya. Yang kedua, menciptakan dan menghancurkan thread lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, meningkatkan unjuk kerja di dalam suatu proses jika gabungan antara CPU dan I/O bound. Dan yang keempat, sangat berguna pada sistem multiprosesor. Di sini kita lihat bersama-sama di slide bahwasanya word processor dengan 3 thread itu ada keyboard, kernel, dan disk ya. Jadi itu nanti berkombinasi menjadi sebuah thread. Ini word processor dengan 3 thread. Ini contoh thread web server. Jadi di sini bisa dilihat bahwasanya bagian-bagian dari web server itu ada dispatcher thread, web server process, worker thread, web page stage, user space, kernel space, kernel, dan network connection. Oke, selanjutnya itu ada contoh thread, cuplikan program web server. Yang A itu contoh program web server yang dispatcher thread, dan yang B itu adalah contoh thread worker thread. Bisa dilihat saja di slide. Oke, lanjut. Kita masuk kepada model thread klasik. Model proses didasari atas dua konsep yang independen, resource grouping dan execution. Proses atau resource grouping itu yaitu cara mengelompokkan sumber daya yang saling terkait, yakni instruksi mesin, data, address space, program counter, open file, dan lain-lain. Dan thread yang execution itu adalah contohnya alur eksekusi, memiliki program counter, stack, dan lain-lain, subset dari proses table. Selanjutnya yaitu proses dan thread adalah konsep yang berbeda. Artinya, proses mengelompokkan sumber daya, sementara thread adalah entitas yang dijadwalkan untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya yaitu ada analoginya, yaitu rekursi. Proses berbagi memori atau RAM, disk, MOS, dan lain-lain. Thread berbagi address space dan sumber daya yang dimiliki proses, yaitu open file, variabel, dan lain-lain. Nah, di sini ada model thread klasik, contohnya ya gambar A yaitu single thread, dan yang gambar B itu multi thread. Bisa diperhatikan perbedaannya dari masing-masing model thread klasiknya. Oke, lanjut. Nah, tidak ada proteksi pada thread karena yang pertama itu impossible dan tidak diperlukan. Mengapa? Karena dia dibagi ke dua bagian, yaitu per process items dan per thread items. Jadi bisa dilihat lah kenapa tidak ada proteksi pada thread. Itu alasannya sudah ada, karena ada pembagian yaitu per process items dan per thread items. Nah, sama halnya dengan proses, thread bisa jadi berada di 4 kondisi, running, ready, block, atau terminate. Setiap thread memiliki stack tersendiri karena masing-masing memiliki sejarah eksekusi yang berbeda. Beberapa perintah terkait dengan thread. Thread underscore create, thread exit, thread join, dan thread yield. Thread tidak dapat dikontrol oleh interupsi clock seperti halnya proses. Oleh karena itu, thread harus menyerahkan CPU secara sukarela dengan perintah thread yield. Model klasik thread. Yang pertama, masalah yang ditimbulkan akibat adanya thread. Contohnya, jika parent proses memiliki banyak thread, apakah child proses juga mewarisi thread tersebut? Bagaimana jika tidak mewarisi semua thread? Padahal
Padahal thread tersebut dibutuhkan agar proses dapat berjalan. Apa yang terjadi pada thread di masing-masing parent dan child proses pada saat terjadi event I/O? Apakah keduanya mendapat event yang sama? Dan bagaimana jika satu thread menutup file sementara masih dibaca oleh thread lain? Mungkin itu masalah yang timbul akibat adanya thread ya. Oke, kita lanjut kepada implementasi thread. Nah, di sini terdapat 3 bagian dari implementasi thread. Yang pertama user space, kernel space, dan hybrid. Nah, mungkin bisa dilihat saja perbedaan dari implementasi thread, yakni terjadi user space, kernel space, dan hybrid. Itu jelas sekali perbedaannya yang sudah tertera di slide. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.